warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur kita pun Allah memberi kita nikmat. Bapak Ibu kalau tidak percaya, kalau seandainya nikmat tidur itu dicabut oleh Allah dari kita 3 hari saja, 3 hari siang dan malam kita tidak bisa tidur. Hari keempat mungkin kita akan dibawa oleh anak kita ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit oleh dokter diberi obat penenang, kita dianggap stres. Baru 4 hari. Menunjukkan bahwa dalam tidur kita pun Allah memberi nikmat. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, pernahkah kita, Bapak Ibu yang berbahagia sudah berumur 45 tahun, 50, 60, berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita nikmat tidur? Tadilah selesai sholat, ada enggak kita doa itu? Enggak ada. Yang ada di benak kita uang kan gitu ya. Ya Allah gimana lancar usaha saya, ya Allah gimana lancar rezeki saya. Padahal nikmat itu bukan hanya uang saja. Ternyata tidur itu pun nikmat. Sopir kalau tidak diberi nikmat tidur dia ngantuk, dipaksakannya bawa mobil masuk jurang dia. Dicabut saja nikmatnya satu, masuk jurang dia. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, saya diberi waktu 15 menit. Di pengantar ini sudah habis 5 menit. Tinggal waktu 10 menit. Tapi ini sudah malam kedua terakhir. Malam ini dan malam besok. Dan ini malam pertama saya berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Saya minta izin. Ustaz, Pak Imam boleh enggak saya minta waktu setengah jam. Sampai angka 6 jarum panjangnya. Saya khawatir ibu-ibu pulang nanti Pak. Iya Bu. Kira-kira kalau saya minta waktu sampai setengah jam boleh enggak Bapak? Gini aja. Kalau sampai jam setengah 8, setengah 9, setengah jam itu kira-kira tidak bermutu materi yang saya sampaikan, batuk-batuk aja. Agi kode. Bodompang sitan bodompang sih kok saudara boleh. Ya. Kalau lah batuk-batuk apa-apa, alah batilah kode alam lu. Setuju? Tapi kalau ono-ono aja sampai setengah 9 dan sudah angkat jiru. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Izin ya Pak Imam. Lah ini Pak Imam juga. Bapak Ibu yang berbahagia, memberi tausiah 15 menit itu pendek. Belum sampai lagi apa yang misi yang ingin kami sampaikan, dakwah sudah selesai. Ujung-ujung sampai di rumah tepu-apu ceramah Ustaz Jokonya Bang. Ya ibu-ibu udah tiba di rumah. Masih sepihak baru yang disindir. Yang disindir baru ibu-ibunya aja kan. Bapak-bapak belum lomak di kalian nyanyi. Bapak aja jawab. Baik Bapak Ibu yang berbahagia,
materi yang ingin saya sampaikan ini dalam waktu 25 menit ke depan. Lah apa pura Pak? Kok bongi Pak Beko panjang monau 25 menit sudah kau ndak Pak undang nak masalah nih. Hanya 2 malam tinggal Ramadan kalian. Ya, tapi kok lama soalnya besok diundang malah. Saya ingin berbicara tentang kondisi orang munafik di hari akhirat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW ada 7 golongan manusia yang akan masuk neraka. Ayo sananya. Mulai bola kalau ibu-ibu berdua. Kalau panjang ceramahnya. Kau di alam nggak bu? Enggak. Ada 7 golongan manusia yang akan masuk dalam neraka. 5 dari non-muslim, 2 dari kalangan kaum muslimin. Dan 2 dari kalangan kaum muslimin itu Bapak ingin tahu apa tidak? Kalau tidak mau, tidak usah saya beritahu. Ibu-ibu mau tahu nggak? 2 dari kalangan kaum muslimin itu yang pertama orang fasik, yang kedua orang munafik. Orang fasik adalah orang yang sudah diberitahu itu perbuatan dosa, tapi masih ngotot juga tetap melakukan itu. Bahasa kitanya orang madah. Dosa tuh Pak, tidak boleh dikerjakan, suka tidak. Masuk neraka kan dan sorang. Dikubur saya sendiri, kamu kan tidak nemani saya. Mati dalam kondisi melakukan maksiat itu, maka orang itu disebut mati fasik. Jangan mencuri, nanti kalau ketangkap orang kamu dibunuh masa, nanti biar aja. Mati dia, matinya mati fasik. Yang kedua orang munafik adalah orang yang perkataannya, perbuatannya tidak sama. Ciri-ciri mereka disebutkan dalam hadis, kalau berkata suka dusta, kalau berjanji suka mungkir, kalau dipercaya suka khianat. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas oleh para ulama tentang sifat orang munafik. Disebutkan dalam Al-Quran malahan. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu, iza kuntum ila sholah qamu kusala. Kalau diajak dia untuk sholat, malas sholatnya. Datang paling lambat, pulang pingin cepat. Bacaan imam tidak boleh panjang sedikit protes. Ya, panjang sedikit, lama-lama kali sholat itu lagi. Dunia mau banyak mau kita kejar. Berdoa kepingin cepat-cepat selesai. Itu ciri-cirinya. Dan itu tidak ada di sini. Alhamdulillah kita tidak termasuk di dalamnya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, keadaan orang munafik saya ceritakan dalam buku Huru Hara Hari Kiamat. Dan itu satu pembahasan yang sangat panjang tentang kondisi orang munafik. Saya hanya akan mengambil beberapa poin saja dari dialog Allah dan kondisi mereka di hari akhirat tentang orang munafik ini. Untuk apa tujuannya? Edukasi kepada kita bahwa sifat munafik itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Hindari perbuatan itu karena Allah lebih benci kepada orang munafik daripada kepada orang kafir. Allah lebih benci kepada orang munafik daripada kepada orang kafir. Nah itu kata kuncinya. Allah lebih benci kepada orang munafik daripada kepada orang kafir. Orang kafir dibakar dengan api neraka. Yang jadi bahan bakarnya orang munafik. Apa dalilnya? Waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Dalam ayat yang lain. Bahan bakar untuk membakar orang-orang kafir itu adalah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Yang dimaksud dengan manusia kata Ibnu Katsir adalah orang-orang munafik, dan yang maksud dengan batu adalah patung dan berhala. Uiddat lil kafirin, untuk membakar orang kafir. Sifat yang dibakar Pak, kalau ikan kita bakar sudah matang dia dipindahkan, masukkan ikan baru. Tapi kalau bahan bakarnya sudah jadi arang pun dikipas, kemudian dikeluarkan lagi dikipas sampai benar-benar jadi abu. Itu bahan bakar. Berarti menjadi bahan bakar sampai lumat, sampai hancur menjadi debu. Baru dihidupkan lagi. Betul-betul puas-puas Allah menyiksanya. Di mana tempat mereka? Innal munafiqina fid darqil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya mereka kami masukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Min asfali minan nar, di kerak-kerak neraka. Yang mana ini maksud dengan kerak neraka? Neraka jahim.
Di mana neraka Jahim? Satu buah lubang yang berada di dalam neraka Jahannam. Neraka itu dari Shiratal Mustaqim, kalau seseorang jatuh lantai 1, lantai 2 sampai ke dasarnya di paling tingkat yang nomor 7, itu namanya neraka Jahannam. Itu neraka paling bawah. Tetapi di dalam neraka Jahannam itu ada satu lubang besar, tempat memasukkan batu dan patung dan berhala tadi. Manusia orang dari kalangan orang munafik tadi untuk bahan bakar api neraka. Kalau mereka dimasukkan bertambah besarlah api neraka. Dan disitulah tempat orang munafik. Saya mulai dari perkara yang pertama. Orang munafik dipanggil. Akan banyak yang dipanggil dan setiap kita dipanggil. Ada orang yang ketika dipanggil lalu Allah Subhanahu wa taala membuka antara hijab dia dengan seluruh manusia, lalu seluruh manusia menyaksikan hisabnya. Ditanya semua perbuatannya sehingga semua orang mengetahui kebaikannya. Ini orang mukmin dan dia diberi kitab dari sebelah kanan kemudian berangkat menuju pintu surga dengan bahagia. Adapun orang yang kedua, orang yang beriman juga tapi ada dosa. Allah buat hijab antara dia dengan manusia yang lain. Sehingga Allah buka seluruh aibnya. Bukankah kamu dulu malas sholat? Bukankah kamu dulu mencuri? Bukankah kamu dulu begini-begini? Disebutkan semua catatan buruknya. Dan dia berkata, demi Allah, semua itu benar ya Allah. Malaikatmu tidak pernah salah dalam mencatat. Tapi aku sudah bertaubat sebelum kematianku. Aku memohon agar engkau mengampuniku. Apa kata Allah? Iya. Kamu sudah bertaubat dan aku sudah menerima taubatmu. Dan sekarang perhatikan, semua catatan keburukanmu kami ganti dengan pahala. Ambillah kitab ini dari sebelah kanan dan berjalanlah menuju surga. Melenggang orang yang kedua. Tapi ada orang munafik. Allah biarkan dia dilihat oleh semua orang. Sehingga semua orang tahu aibnya. Nah, kita mulai. Pertama, mudah-mudahan 20 menit ini selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, dipanggillah Fulan bin Fulan. Apakah kamu sholat tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian hari itu, tanggal sekian hari itu? Saya sholat ya Allah. Kata Allah, dalam catatan para malaikat kami, kamu tidak sholat. Malaikatmu itu tidak mencatat dengan baik. Orang munafik sifatnya apa? Berkata suka dusta. Malaikat kami tidak pernah salah bro. Malaikat kami malaikat yang taat, catatannya berlapis. Tahu kamu berapa orang yang menjaga kamu dan mencatat amal kamu dalam sehari? Saya tanya Bapak Ibu, ada berapa malaikat pencatat amal yang Bapak Ibu ketahui? Hah? Ada berapa malaikat amal yang mencatat amal kita, amal baik, amal buruk? Berapa? Bertanya dan balik Pak, sejak kapan Bapak mengetahui dua jumlah malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk? Sejak bila Bu? Hah? Sejak bila Pak? Sejak ketek. Sejak MDA dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada 10 malaikat yang mencatat amal. Kalau 2 jo bau Pak, oh lembut tambah ilmu kali. Perlu dikaji tentang iman kepada malaikat. Saya membahas iman malaikat itu tidak kurang dari 12 kali pertemuan. Sayapnya berapa, tinggi besar tubuhnya berapa, kepalanya seperti apa, terbangnya seperti apa, pekerjaannya apa, berapa orang dia diciptakan sehari. Pekerjaannya apa, bagian manusia apa saja yang diurusinya, bagian alam apa saja yang diurusinya. Oh itu 12 kali pertemuan tidak kurang. Yang mana 10? 2 ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, lalu akan pergi dia setelah ruh keluar dari jasad. Itu yang kita kenal Raqib dan Atid. Tapi ada 2 malaikat lagi, 4 malaikat lagi yang ditugaskan oleh Allah setiap harinya. 2 ditugaskan di waktu subuh sampai datangnya waktu asar. Dan setelah sholat asar dia bawa catatan itu kepada Rabbnya. Ditinggalkan di setiap langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ke-7. Lalu diletakkan di Sidratul Muntaha. Langit di sisi Allah Subhanahu wa taala catatan induknya. Nanti dikumpulkan, digabungkan dengan catatan malaikat Raqib dan Atid. Kemudian 2 lagi di waktu asar sampai waktu subuh. Dan dibawa di waktu subuh. Sehingga catatan subuh dengan catatan asar itu menjadi catatan pembuka dan catatan penutup. Setiap harinya kita punya catatan 2 kali dilaporkan sehari. Kemudian akan dicatat lagi oleh 2 malaikat lagi di hari Senin waktu subuh. Dan dia akan kembali kepada Rabbnya untuk melaporkan di hari Kamis pada waktu sholat asar. Dan akan bertugas lagi 2 malaikat lagi sebelum sholat asar sampai sesudah subuh di hari Senin.
Jadi jumlahnya 10, Pak. Nah, ini kalau kita bahas butuh satu pertemuan insya Allah di pembahasan iman kepada malaikat. Sudah saya tulis dalam buku Berkenalan dengan Malaikat. Kita kembali ke yang tadi. Malaikat kami tidak mungkin salah. Malaikatmu yang salah ya Allah. Saya sholat. Siapa yang bisa menjadi saksi? Adakah kamu punya saksi? Saya punya saksi. Kalau nggak percaya panggil ayah saya. Dikiranya susah Allah tuh mencari ayahnya. Orang kan banyak. Mulai dari Adam sampai umat akhir zaman. Masa sebanyak ini manusia bisa dia nyari ayah saya? Emang tahu dia ayah saya siapa gitu? Itu sifat orang munafik kan, sombong. Kata Allah panggil ayahnya, datang ayahnya. Dia katakan kepadanya, wahai ayah Fulan bin Fulan, bicara dengan jujur, katakan dengan jelas, apakah anakmu ini sholat? Demi Allah dia tidak sholat. Apa kata anaknya? Ayah saya ini bukan ayah yang baik. Ayah saya ini pendusta ya Allah. Bahkan dia termasuk orang yang tidak mencintai saya. Panggil ibu saya lebih penyayang. Panggil ibunya, panggil istrinya, panggil anaknya. Sampai semua orang yang dia minta menjadi saksi, dia harapkan menolong dia, ternyata semuanya tidak ada yang menolongnya. Nah, sekarang siapa lagi? Kata dia, tidak ada yang lebih tahu bahwa saya sholat atau tidak kecuali engkau dan aku. Aku tahu, kata Allah. Aku tahu bahwa kamu tidak sholat. Aku sholat ya Allah. Aku yang jadi saksinya. Baik, kalau kamu yang menjadi saksinya, saya akan tanyakan kepada tubuhmu, apakah kamu sholat atau tidak. Silakan. Dia kira dia masih bisa berbicara dengan mulutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami kunci mulutmu, kami akan tanya kakimu, kami akan tanya tanganmu, kami akan tanya matamu, keningmu, tempat kamu sujud, kamu sholat apa tidak? Bu, ayat yang saya baca tadi surah Al-Baqarah atau ini An-Nisa? Nah, Bu, awak tanya Bu, ibu apa copek bono apa jawab? Surah Yasin ya kan? Sudah kita. Surat apa, Bu? Yasin. Surah Yasin. Maka ditanyalah kepada kaki, wahai kaki, apakah kamu berjalan ke masjid di hari itu tanggal itu? Tidak, saya tidur. Tangan kamu sujud? Tidak. Wahai dai, apakah kamu sujud di waktu subuh itu? Tidak, saya tidur. Kamu pendusta. Catat ya wahai malaikatku bahwa dia seorang pendusta dan kalian tangkap dia. Ambil tangannya, belenggukan di lehernya, kemudian ikat dia dengan rantai yang panjangnya zira'an fasluku. Summal jahim salluh. Kemudian lemparkan dia ke dalam neraka jahim. Khuzuhu fa'ullu summal jahim salluh. Angkat dia wahai malaikatku, dia pendusta. Ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, lemparkan dia ke dalam neraka jahim. Saya tanya Pak, zero anfaslukuh 70 hasta itu 70 hasta kita atau 70 hasta malaikat? Pak, hah? Hasta malaikat. Ada yang tahu berapa panjang hasta malaikat? Hah? Ibu tahu? Tidak pernah nampak dia. Dihalalkan bagiku menceritakan kepada kalian tentang malaikat yang memikul arsy. Kata Rasulullah, kepalanya menjunjung aras, kakinya mencengkram bumi. Kakinya di bumi, kepalanya di aras. Kalau manusia naik ke langit yang pertama dari bumi, ini butuh waktu 1000 tahun. Naik lagi ke langit yang kedua 1000 tahun, naik lagi ke langit yang ketiga 1000 tahun, sampai langit yang ketujuh 7000 tahun. Untuk sampai ke aras, khamsina alfasanah, 50.000 tahun perjalanan manusia. Kalau kita lahir di zaman Nabi Isa, hidup sampai sekarang, baru 2023 tahun umur kita. Andaikan kita mulai terbang naik pesawat di zaman Nabi Isa, sampai di mata kaki malaikat dubau Pak. Oi bilola kalian sampai kenang. Baru di mata kaki kita baru. Bapak sudah leh? Hah? Cito gantung bukan? Beko kalau panjang mono batu aja Pak ya. Yang sogan-sogan leh. Bapak Ibu yang berbahagia. Dilemparlah dia ke dalam neraka jahim. Itu satu kisah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menceritakan tentang keadaan orang munafik. Ketika kaum muslimin berada di padang mahsyar, lalu Allah Subhanahu wa taala datang, turun. Arasnya dipikul oleh 8 malaikat, kemudian Allah turun dengan memperlihatkan betisnya kepada manusia. Tersingkaplah betis Allah dan manusia melihatnya, kemudian manusia sujud dalam sujud yang lama. Lalu disuruh angkat kepala kalian. Diangkatlah kepalanya.
Lalu Nabi Muhammad SAW sujud lagi dalam sujud yang lama dan dia berkata dalam sujudnya, ya Allah segerakan hisab, ya Allah segerakan hisab, ya Allah segerakan hisab. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Disinilah engkau akan dimuliakan. Engkau akan diberi tempat pada maqam mahmudah. Kemudian seluruh manusia ketika itu ikut sujud. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai hisabnya. Orang-orang kafir, para penyembah matahari masuk ke dalam neraka. Lalu protes mereka, kenapa kami masuk neraka? Tuhan kalian siapa? Matahari. Panggil matahari. Apakah kamu wahai matahari yang menyuruh mereka agar mereka menyembah kamu sebagai Tuhan selain aku? Demi Allah, saya tidak pernah menyuruh mereka ya Allah. Demi Allah Subhanahu, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah menyuruh mereka, bahkan berbicara pun tidak. Kalau begitu matahari, kamu masuk ke dalam neraka, tambahkan panas neraka dan bakar mereka semuanya. Dan kemudian Allah berkata, wahai penyembah matahari, berdirilah kalian dan masuklah ke dalam neraka. Tiba-tiba kaki mereka berjalan dengan spontan masuk ke dalam neraka itu tanpa ada yang bisa menghentikannya. Penyembah Uzair berdiri. Penyembah Uzair dari kalangan Bani Israil berdiri, masuk ke dalam neraka. Penyembah Isa bin Maryam masuk ke dalam neraka. Penyembah patung dan berhala, penyembah keris, penyembah gunung masuk ke dalam neraka. Tinggallah kaum muslimin. Di dalam kaum muslimin itu ada dua golongan manusia yang akan masuk neraka. Orang fasik dengan orang munafik. Apa kata orang munafik? Alhamdulillah, alhamdulillah selamat kita. Untung kita jadi orang munafik. Coba kalau jadi orang kafir kemarin. Masuk neraka kita. Dia kira kita selamat. Padahal Allah sedang mempermainkan dia. Maka bersujud syukurlah manusia. Ketika manusia sujud dengan sujud seperti sujudnya manusia ketika sholat, orang munafik semuanya dicabut oleh Allah ruas tulang lehernya, ruas tulang pinggangnya, ruas lututnya, sehingga tulang dari kepala sampai ke kakinya seperti tiang listrik, tulang lurus. Tidak bisa sujud. Ketika mereka akan sujud tiba-tiba jatuh seperti pohon tumbang. Dan ketika mereka jatuh, Allah tunggu kepalanya dengan batu cadas sehingga kepalanya itu membentur kepada batu sampai otaknya di kepalanya itu hancur. Seakan-akan batu itu berkata kepada otaknya, afala ta'qilun, otak ini kenapa tidak kamu gunakan ketika di dunia? Lalu seluruh manusia diperintahkan berdiri semuanya. Orang munafik tidak bisa berdiri. Tiba-tiba mereka mengangkat kakinya supaya bisa berdiri. Lalu berdirilah mereka dengan posisi kepala di bawah dan melompat-lompat dengan kepalanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa mungkin orang bisa berjalan dengan kepala di hari akhirat? Sebagaimana mudahnya bagi Allah membuat orang berjalan dengan kaki, seperti itu pula mudah bagi Allah membuat mereka berjalan dengan kepala. Setiap kali kepalanya melompat, Allah tunggukan batu cadas di bawahnya, hancur kepalanya. Allah baguskan lagi, dia melompat lagi, dan itu siksa untuk dia. Nah, contoh itu dan situ kan Pak, kamu aja Pak jadi orang munafik. Bu-ibu, mau jadi orang munafik juga? Hah? Saya ceritakan kondisi terakhir nanti. Berteman saja dengan orang munafik itu tidak boleh. Onde, 5 menit lah. Oh, sudah lah, separuh. Yang ketiga, orang munafik ketika akan menempuh Shiratal Mustaqim, ada di antara mereka yang dulu sama-sama pengurus masjid. Pak, tunggu dulu Pak. Bapak kan punya cahaya, di depanmu ada cahaya, kiri kananmu ada cahaya. Tolong bawa saya berjalan bersamamu. Saya ingin lewat di atas sirat ini dengan cahaya. Kita kan dulu sama-sama pengurus masjid di Darul Aman ini. Iya, kami dulu jadi pengurus, tapi karena Allah. Kamu jadi pengurus karena ingin dipuji orang. Sikit-sikit acara posting, Jangan lupa like ya. Minta dipuji terus. Sikon ada Pak, Darul Aman kayak kampung kami tanah. Tak mau saja ikon ini sitok dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dia tidak bisa berjalan di atas sirat itu sampai akhirnya diseret ke dalam neraka. Banyak yang ingin saya ceritakan, tapi janji saya sampai jam 8:30. Sekarang ceritanya, bapak-bapak sudah lewat Shiratal Mustaqim. Lewat dataran tinggi yang kedua, Al-A'raf. Melewati jembatan yang kedua, namanya jembatan Kontoroh. Sampailah bapak di pintu surga. Bapak ibu mau masuk surga. Sudah tercatat mau masuk surga. Tiba-tiba tidak bisa masuk surga. Karena di jembatan ini ada hisab yang kedua. Hisab lisan, hisab hati. Hisab fisik pertama di Padang Mahsyar. Ini kalau diceritakan satu kisah nih Pak. Satu pertemuan lagi.
Ya, di padang mahsyar itu hisab fisik. Suami yang menampar istri, besok istri dapat kesempatan membalas menampar suami. Sabar saja di dunia, Bu. Ya, yang dapat suami kasar, besok di hari akhirat akan punya kesempatan. Yang memukul pakai kayu pula balasannya. Yang memukul pakai parang, yang membunuh pakai pisau pula balasannya. Di hari akhirat itu di padang mahsyar. Tapi di jembatan Kontoroh itu hati dengan hati. Anak yang membuat ibu menangis, suami yang membuat istri menangis. Dia harus mencari orang yang pernah disakiti hatinya dan minta maaf. Sampai orang itu memaafkan dia, baru Allah ridho dia masuk surga. Bayangkan kalau yang bapak ibu sakiti hati itu hatinya orang munafik. Dan orang munafik berada di dalam neraka. Manolah Pak Potangnya kok nak nampak-nampak. Sudah ribuan tahun dia berjalan mencari orang ini. Saya masih punya satu orang lagi. Kalau yang satu orang itu saya sudah minta maaf, saya bisa masuk surga. Dengan pengurus ini sudah, dengan pengurus ini sudah. Tapi ada catatan satu dosa lagi. Dan orang itu tidak ada di sana. Ditunggu-tunggulah syafaat kalau dia dikeluarkan dari dalam neraka. Tidak ada. Bayangkan bapak harus masuk ke dalam neraka, menjemputnya, meminta maaf, barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Saya ceritakan, ini kisah panjang. Saya ceritakan satu saja. Anggaplah orang yang pernah kita sakiti hatinya itu diberi syafaat oleh teman yang lain, lalu keluar dia, sampailah dia di atas jembatan Kontoroh, bertemulah kita dengan dia. Apa yang terjadi ketika itu? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wahai fulan bin fulan, alhamdulillah saya bertemu dengan kamu hari ini, betapa senangnya saya. Sudah ratusan hari, sudah ribuan bulan, sudah puluhan tahun saya menunggu di sini. Saya ingin masuk surga tapi terhalang karena saya pernah menyakiti hatimu. Kamu pernah menangis karena saya. Bayangkan kalau itu ibunya, ayahnya, temannya, tetangganya. Orang yang pernah dan sering kita buat dia menangis. Kenapa kamu mencari saya? Saya pernah berbuat dosa kepadamu. Dan saya ingin minta maaf. Kemana kamu selama ini? Kenapa susah kali dicari? Saya masuk neraka. Saya kan di neraka. Kenapa nggak kamu beri saya syafaat? Makanya saya lambat keluar. Kamu masuk neraka apa? Neraka sakor. Masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu saya orang yang malas sholat, makanya saya masuk neraka. Oh, rupanya karena malas sholat itulah dia sering dihina. Wa amat dia mati anjing soyong. Tengok dah, enggak juang semayang-semayang gitu. Orang yang tidak sholat dihina. Rupanya itu baru datang sekali-sekali dia ke masjid, baru dia datang dicaci dihina. Besok nak mau dia datang lagi. Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku orang yang malas sholat. Itu hanya beberapa bagian dari keadaan orang munafik di hari akhirat. Saya berdoa semoga saya dan bapak ibu semua terhindar dari sifat orang munafik, karena orang munafik ditempatkan di dalam neraka jahanam, dan orang munafik paling berat azab dan siksanya, dan kemudian Allah paling benci kepada mereka. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat munafik ini. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya yang kurang panjang besok-besok diundang lagi. Tapi kalau sudah cukup panjang, cukuplah sampai di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.